Hai Kuiperian, kamu tahu dong kalau 2/3 luas Indonesia terdiri dari lautan. Luas laut Indonesia hampir mencapai 97.000 km persegi. Karenanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau arkipelago terbesar di dunia. Jumlah keanekaragaman hayati atau biodiversity bawah laut Indonesia mencapai 37% dari keanekaragaman hayati dunia. Rata-rata tangkapan hasil laut Indonesia mencapai 5,2 juta ton per tahun atau setara dengan 7,2 triliun rupiah. Selain itu, laut juga menjadi jalur perdagangan dan transportasi. Tapi suka ada aja manusia bandel yang melakukan kejahatan di laut Indonesia Kuiperian. Misalnya seperti penangkapan ikan ilegal, aktivitas ekspor impor obat-obatan terlarang, bahkan perdagangan manusia. Ih, sebel gak sih dengernya Kuiperian? Tasya suka gemes pengen tangkepin para penjahat itu. Coba aja Aquaman beneran ada. Tapi jangan khawatir, meski Aquaman cuma fiktif, tapi kita punya penjaga lautan Nusantara yang nyata. Namanya Bakamla. Bakamla atau Badan Keamanan Laut Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Lembaga ini dibentuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Nah, pada bulan Juli tahun 2018, Bakamla merilis 2 peta yang berisi informasi mengenai daerah kerawanan, keamanan, dan keselamatan laut Indonesia. Ini dia petanya. Peta ini menunjukkan jenis dan lokasi pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia. Kamu bisa lihat di kolom legenda peta ini. Banyak banget jenis pelanggaran hukum yang terjadi di bulan Juni tahun 2018. Beberapa yang paling sering terjadi adalah penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perdagangan BBM ilegal. Sedih dan kesel deh dengernya. Selain peta keamanan, Bakamla juga merilis peta keselamatan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di laut. Sedihnya banyak juga kecelakaan yang terjadi di bulan Juni 2018 Kuiperian. Ada hilang kontak sebanyak 5 kasus dan kapal tenggelam sebanyak 10 kasus. Ngeri ya. Ingat ya untuk selalu hati-hati Kuiperian. Tapi gimana ya cara Bakamla mengolah data dari laut yang luas dan dari kejadian yang banyak banget macamnya sampai akhirnya bisa jadi peta yang informatif? Jawabannya dengan bantuan dari SIG Kuiperian. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sebuah kesatuan sistem yang mengumpulkan, menimbun, meninjau, dan menayangkan data spasial. Ada 5 komponen yang harus ada dalam SIG dan mereka semua sama-sama penting. Komponennya adalah data, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia. Kenapa sih disebutnya sistem informasi? Karena pembuatan peta seperti petanya Bakamla tadi nggak bisa sembarangan Kuiperian. Kita harus menggunakan metode yang sistematis dalam membuat petanya. Itulah kenapa istilah sistem informasi digunakan dalam SIG. Nah, tahapan yang sistematis dalam membuat informasi ada 4, yaitu pengumpulan data, penyimpanan data, pengubahan bentuk data, dan pelaporan hasil. Bakamla bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk mengumpulkan informasi mengenai kerawanan dan keselamatan di Laut Indonesia dan menyimpan seluruh informasinya. Kemudian informasi tersebut diubah menjadi informasi spasial. Baru kemudian Bakamla membuat peta sebaran kerawanan dan keselamatan perairan Indonesia. Selain Bakamla, kita sendiri juga bisa cek kejadian yang terjadi di perairan Indonesia loh. Karena salah satu komponen SIG adalah aplikasi. Kita bisa gunakan salah satu aplikasi yang menyediakan data website dari pergerakan kapal laut secara real time di seluruh permukaan bumi. Coba aja kamu buka www.globalfishingwatch.com. Dalam website tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan aplikasi buatan Google, Oceana, dan Skytruth untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dari kapal lokal atau asing.
Indonesia adalah negara yang pertama di dunia yang memberikan komitmen untuk berbagi data loh. Dengan aplikasi ini, pemerintah bisa melihat detail kapal seperti nama, ukuran, dan asal negaranya. Wah, dengan ilmu SIG, informasi spasial menjadi rapi dan mudah untuk diolah dan diakses ya Kuiperian. Malah bisa sampai bantuin memantau aktivitas di laut. Nah, kalau aktivitas kapal terbang bagaimana? Bisa dibantu SIG juga nggak ya?